Tahun kemarin Tuhan kasih tahu tuh 2020. Ya, ternyata benar-benar terjadi. Dan ini barulah permulaan. Ya, jadi ini baru permulaan menjelang kegerakan besar dan habis itu kemunculan antikristus. Kita buka sebentar yuk. Wahyu 6:6. Wahyu 6 ayat 6. Kita akan bacakan sama-sama. Ya, kita buka di dalam Wahyu 6 ayat ke-5 aja dulu. Kelima dulu, ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya, Bapak Ibu dan yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang masuk di dalam materi yang ketiga, yaitu secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar, 1 dinar itu berapa? Upah kerja 1 hari. Ya, cuma bisa beli apa? Gandum secupak 1 liter, beli beras 1 liter. Dan ini baru permulaan. Nanti akan tergenapi persis titik komanya seperti ini. Harga secupak gandum itu akan seharga sedinar. Ya, sekarang harga beras berapa? 15.000. Ya, yang UMK berapa? 4 jutaan. Nanti harga 1 liter beras itu akan mencapai 100.000 lebih. Itu jangan kaget. Akan terjadi inflasi habis-habisan karena perekonomian seluruh dunia itu rontok. Saya Januari 2020 saya tunggu ini message Tuhan gimana 2020 kan. Januari nggak ada terjadi apa-apa. Januari kami masih ke Hong Kong, masih ke Cina. Ya. Tapi pulang-pulang nggak lama kemudian pulang dari sana ternyata Hong Kong di lockdown oleh virus corona, Cina di lockdown. Ya. Dan Februari 2020 Tuhan baru kasih tahu lagi ya Pak, virus ini sebagai pembuka jalan ke Wahyu 6:6. Siapa nyangka virus itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Seorang hamba Tuhan dapat suara Tuhan ngomong ke dia tuh tahun 2017 mungkin ya, 2017-2016 akan terjadi virus yang menghancurkan dunia. Tapi hamba Tuhan itu pikirnya virus itu masuk di mana? Di tanaman, di padi, di buah-buahan, sehingga orang nggak bisa makan gitu loh. Sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Ternyata tidak, virus itu menyerang manusia dan tidak kelihatan. Ya. Dan beberapa pendoa syafaat itu mendapat hal yang sama. Saya dengar dari mereka dapat penglihatan penunggang kuda hitam itu mukanya tengkorak dan mereka munculnya, datangnya dari mana? Dari Hades. Tahu nggak Hades? Dunia orang mati. Penunggang kuda hitam ini dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba di belakangnya disusul oleh penunggang kuda hijau kuning. Apa itu? Materi keempat. Kita buka sebentar yuk. Wahyu 6:7-8. Ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampal, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi nanti materai yang ketiga ini belum mencapai puncaknya, akan masuk materai keempat. Siap-siap Bapak Ibu ya. Ibu-ibu banyak tanya ke saya, kapan anak saya bisa sekolah seperti normal? Kapan?
kembali sekolah nggak online lagi. Kapan toko saya laris kayak tahun kemarin? Kapan kami bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke dalam negeri? Saya mau kasih tahu bahwa akhir zaman ini akan bergerak maju terus. Dunia bukan bertambah baik, tapi hari-hari ke depan ini kita akan melihat loh, jauh lebih parah lagi daripada yang sekarang ini. Sekarang ini barulah permulaan. Dan ini belum mencapai klimaks daripada Wahyu 6:6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Belum mencapai klimaksnya. Belum mencapai klimaks, tiba-tiba dibuka materai keempat. Dan penggenapan daripada nubuatan-nubuatan di kitab Wahyu itu tumpang tindih. Ya, tumpang tindih sehingga dalam waktu yang singkat itu banyak nubuatan itu sudah digenapi. Dan lebih cepat dari perkiraan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Ya, kita melihat itu. Ada kuda hijau kuning yang munculnya dari Hades juga. Dan kuda hijau kuning ini menyusul kuda hitam. Dengan kecepatan tinggi menyusul kuda hitam. Artinya, kuda hitam ini sedang berjalan. Materai ketiga sedang berjalan. Masuklah tiba-tiba materai keempat. Dan diberikan kuasa atas 1/4 yang di bumi. Berapa 1/4 itu? Sekarang jumlah penduduk dunia ada 7,8 miliar. 1/4-nya berarti berapa? Hampir 2 miliar. Sekarang virus COVID-19 itu membunuh sekitar 1 juta orang di seluruh dunia sampai hari ini. Itu baru 1 juta. Tetapi nanti yang mati akan berapa? Mencapai hampir 2 miliar. Dibunuh dengan apa? Dengan pedang. Akan terjadi terorisme, penglihatan beberapa hamba Tuhan, akan terjadi kekacauan terorisme yang habis-habisan. Orang menjara sana sini karena harga-harga pada naik. Ya, kita lihat beberapa bulan ke depan ada terjadi shockwave, gelombang kejut, dan itu jangan heran. Membunuh dengan pedang. Terus dengan apa lagi? Coba lagi. Dengan kelaparan. Dengan kelaparan dan sampar. Kelaparan dan sampar. Sekarang ini global warming ini membuat gagal panen di mana-mana. Gagal panen di sana sini, gagal panen sana sini, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Dan orang-orang yang di Timur Tengah itu tidak mungkin bercocok tanam. Kenapa? Mereka sedang dalam konflik perang, tidak mungkin bercocok tanam. Dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Binatang-binatang buas yang di bumi ini bukan dengan harimau, dengan beruang, tetapi dengan binatang mikroskopis, yaitu virus. Para ahli memperkirakan ada pandemi kedua. Ya, benar atau enggak? Mereka nggak tahu pandemi kedua gimana. Pandemi kedua yang ini, materai keempat, yang mati, virus ini akan mengganas dan membunuh totalnya itu sama terorisme, perang segala macam, kelaparan, akan 2 miliar manusia yang mati. Makanya beberapa hamba Tuhan dalam penglihatannya itu mayat ditumpuk di pinggir jalan. Mayat ditumpuk di pinggir jalan. Mereka buka rumah dalam penglihatan tuh. Yang tinggal di dalamnya tuh pada jadi bangkai semua. Ini penglihatan dan sudah akan terjadi. Dan Tuhan sudah beritahukan kepada para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amos 3:7. Ayo cepat kita buka. Amos 3. Sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya loh. Sungguh, Amos 3:7. Sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ya. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa dulu menyatakan keputusannya kepada para hamba-hambanya, itu para nabi. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Surely the Lord God will do nothing without revealing His secret to His servant the prophets. Sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa dahulu membocorkan, revealing His secret, membocorkan rahasianya, secret loh, to His servant the prophets.
membocorkan rahasianya, yaitu kepada para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kejadian-kejadian ke depan ini Tuhan sudah kasih penglihatan dan kasih mimpi kepada banyak anak-anak Tuhan, yaitu para hamba-hambanya, yaitu orang-orang kudus yang menanti-nantikan Tuhan, yang menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Mereka sudah dikasih sinyal sama Tuhan akan kejadian begini. Dan kita katakan Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa dulu membocorkan rahasianya. Akan terjadi kehancuran ekonomi dan kematian di mana-mana. Dan Tuhan sudah kasih tahu kepada banyak anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia loh, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jika kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan, kita pasti tangkap sinyal. Dan kita katakan apa? Domba-dombaku mendengar suaraku. Ingat nih, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, dan domba-dombaku mendengar suaraku. Tetapi ada barisan kambing yang tidak dapat mendengar suara Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika saya ngomong akhir zaman, hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan loh, masih lama. Saya kan punya perhitungan sendiri. Dia ngomong itu kan. Tanda daripada orang-orang ini cuma mereka mengandalkan hitungan teologi mereka, dan mereka tidak menangkap sinyal satupun dari Tuhan. Ya. Mereka mengeraskan hati, dan mereka tandanya Tuhan tidak berbicara kepada golongan ini. Mereka bilang masih lama. Dan apa dong? Sama seperti dua raja-raja 7. Itu jenderal asisten raja ngomong apa? Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, masa besok harga akan jadi murah? Kemudian apa? Ada 4 orang kusta, baca di rumah ya. Dikiranya 4 orang kusta tuh suaranya datang ke kemah musuh itu seperti jutaan orang, jutaan tentara, lari semua, dan mereka mengejar. Ajudan raja itu melihat, ini dia. Tapi perwira menjadi ajudan raja itu menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Yang ke-7, coba 7. Karena itu bangkitlah mereka daripada waktu senja, meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ya, ini orang berperang bawa apa? Bawa harta bendanya. Harta bendanya dibawa. Ketika tentara musuh ini lari, ditinggalkan di kemah, dan orang Israel menjarah, harga jadi murah. Orang berkata masih lama, tapi ajudan perwira raja itu melihat kejadian itu, tapi dia sendiri tidak menikmatinya. Dia sendiri terinjak-injak oleh orang-orang yang berlari menjarah itu. Ya, dia lihat, tapi dia tidak merasakan dan mati. Ini pun akan terjadi. Ada banyak orang-orang berkata, masih lama. Setelah ini akan terjadi kegerakan besar, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ekonomi dunia ini dihancurkan, dan akan terjadi orang-orang mencari Tuhan. Siap-siap Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ini akan terjadi, dan terjadinya tumpang tindih dengan materai ketiga keempat. Di tengah materai ketiga keempat akan terjadi kegerakan besar. Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan Yoel 2:28. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak-anak mudamu akan, turunan-turunanmu mendapat mimpi. Penglihatan. Orang tuamu dapat penglihatan. Itu akan terjadi di tengah-tengah kehancuran dunia ini. Orang-orang berbondong-bondong mencari Injil. Mereka dijamah oleh lawatan Roh Kudus, dan mereka bertobat. Terjadi penuaian besar-besaran, dan Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Ya. Kita buka di Matius 24 ayat 14. Ayo cepat. Matius 24. Dan Injil kerajaan ini yang sebentar lagi terjadi di depan mata kita. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Sebentar lagi akan terjadi seperti dikatakan oleh Yoel, Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Apa itu kesudahannya? Halo? Penyingkiran gereja sempurna. Ketika Injil itu akan diberitakan oleh orang-orang Kristen yang hari ini menangkap sinyal Tuhan, mereka yang menangkap sinyal Tuhan pasti hatinya berapi-api dan rohnya terbakar. Orang-orang Kristen yang menangkap suara Tuhan, baik mimpi, baik penglihatan, baik suara Tuhan secara audible atau pembukaan rahasia firman Tuhan, maka hatinya pasti berapi-api dan tidak akan berkata, aku menghitung, punya perhitungan dengan ilmu teologi saya masih lama. Oh enggak. Karena kejadian-kejadian ini akan tumpang tindih dan dalam waktu yang singkat ini banyak nubuatan akan tergenapi. Sesudah itu barulah tiba penyingkiran gereja sempurna. Ayat 15, ayo. Sesudah penyingkiran gereja sempurna muncul siapa? Antikristus baru nongol dia. Ya. Setelah Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, gereja Tuhan nggak ada lagi. Amin. Ruangan ini kosong. Haleluya. Gembalanya nggak ada lagi, mau ya jangan cari gembala di sini. Gembala nggak ada, jemaat nggak ada, yang main musik nggak ada, termasuk yang pengkhotbahnya nggak ada lagi. Ya, sudah kosong gereja ini. Barulah antikristus berani muncul di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Ayo kita baca. Ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Siapa dia ini? Antikristus, oke? Sehingga Antikristus baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan roh Antikristus sudah mulai bekerja masuk dalam gereja-gereja loh. Maka akan terjadi banyak murtad setelah ini. Mereka yang tahu banyak firman tapi tidak penuh Roh Kudus. Hati-hati loh, bahaya nih. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Gereja ini. Amin. Kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan kapan? Setelah Injil kerajaan sampai ke seluruh dunia. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan dipakai Tuhan untuk penginjilan habis-habisan. Amin. Ya. Tapi orang-orang yang dipersiapkan hari-hari ini hatinya sudah terbakar, berkobar-kobar. Menangkap sinyal ping dari sorga, ping, ping. Tuhan udah kirim sinyal berkali-kali. Setiap kali kirim sinyal, hati kita meledak, terbakar. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, ayat 8, barulah si Antikristus, barulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya di perang Harmagedon. Nanti Tuhan Yesus datang di perang Harmagedon dan akan membunuh Antikristus dan tentara dunia dengan napas dari mulutnya. Seorang anak kecil umur 7 tahun dapat penglihatan dari Tuhan, ditulis di bukunya. Perang Harmagedon itu ada pedang keluar dari mulut Yesus, dia ngomong, digambar di bukunya. Dan itu kendaraan lapis baja, mobil tank itu, kendaraan lapis baja itu ditulis, digambar apa? Sampai meleleh. Karena api yang keluar dari mulut Yesus membunuh Antikristus dan ratusan juta tentara dunia ya. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, Cina akan kirim berapa? 20.000 laksa tentara. Berapa? 200 juta. Dan di TV Cina mengklaim apa? Punya tentara 200 juta. Kok sama ya? Ya. Kalau Cina kirim 200 juta tentara, seluruh dunia kirim. Saya nggak tahu Indonesia kirim berapa pada waktu itu. Di Harmagedon, Tuhan Yesus akan membunuhnya kalau ia datang kembali. Dan api itu keluar dari mulut Yesus dan penglihatan yang diberitakan Tuhan kepada anak kecil 7 tahun. Sampai kendaraan lapis bajanya meleleh. Itu berapa ribu derajat itu. Sampai baja itu bisa meleleh. Manusia kayak apa? Hah? Daging panggang tuh.
Ya, barbeque loh. Iya loh, kalau kendaraan lapis baja yang meleleh manusia kayak barbeque. Pada waktu itulah kita ini adalah orang-orang yang menahan antikristus. Gereja kecil tapi penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita kembali ke Wahyu 6:6. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Kehancuran ini kita lagi apa? Kita ini berperang melawan siapa? Kuasa gelap loh. Yang muncul dari dunia orang mati Hades itu adalah penunggang kuda hitam dan penunggang kuda hijau kuning. Itu ada roh jahat kelas tinggi. Dan orang yang tidak dapat dirusakkan adalah mereka yang punya apa? Minyak dan anggur. Haleluya. Orang-orang Kristen yang memiliki firman dan roh tidak akan dirusakkan oleh kuasa gelap yang bernama penunggang kuda hitam maupun kuda hijau kuning ini. Amin. Karena ada darah Yesus di ambang pintunya. Haleluya. Maka roh maut itu melewatinya, tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ada firman dan roh, minyak dan anggur. Itu berbicara tentang orang Kristen dewasa rohani yang memiliki minyak dan anggur. Karena orang Kristen yang masih bayi rohani, tidak penuh Roh Kudus, tidak mungkin memiliki minyak dan anggur. Karena berbicara tentang peperangan rohani, hanya orang Kristen dewasa rohani yang bisa mengadakan perlawanan pada hari-hari terakhir ini. Mereka itulah yang menahan antikristus. Amin. Mereka peperangan menahan antikristus, menahan munculnya pimpinan antikristus. Itulah orang Kristen yang memiliki minyak dan anggur. Di dalam Efesus 6 ayat 13 kita buka. Efesus 6 ya. Supaya kamu tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan segala sesuatunya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri tegak sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus ke bawahnya 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu, sekitar 2 bulan lalu saya dapat penglihatan. Ya. Saya dalam satu ruangan itu besar sekali, tinggi sekali plafonnya loh. Dan iblis menembakkan panah api si jahat. Dan jumlah panah itu bukan 1 atau 2 kayak Robin Hood panah satu-satu, enggak. Jumlah anak panah itu miliaran. Jadi kecepatan anak panah berapi itu kayak peluru, sambung menyambung, miliaran. Dan saya lihat di ruangan itu ada nggak ruang kosong yang tidak ada dihujani dengan anak panah berapi itu? Nggak ada. Ya, secara refleks kita mau menghindari dong, ya nggak? Hujan anak panah dalam penglihatan ini. Kemudian saya membelakangi sedikit, kena saya satu anak panah tancap ke sini di punggung belakang. Dan sakit sekali loh. Ini dalam penglihatan tapi sakit sekali. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mungkin ada kelemahan apa atau saya minta ampun. Ya, kita bukan orang yang sempurna, orang yang hebat, bukan. Ya. Dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan langsung sembuhkan kan? Langsung Tuhan langsung ampuni. Amin. Haleluya. Kalau ada dosa yang kita tahu, langsung cepat minta ampun sama Tuhan, supaya anak panah itu tidak nancap. Saya cabut anak panah itu. Anak panah kan biasanya gini, anak panah ini matanya, terus ada batangnya kan, lurus kan. Batangnya tuh ada kayak kawat duri lagi, kayak kawat duri yang melingkar itu. Sekali cabut itu berdarah semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua perlengkapan senjata Allah ini cuma bagian depan, bagian belakang tidak terlindungi. Dan mereka berjalan biasa aja, wah santai, dan tidak mengenakan selengkap senjata Allah. Ada yang ketancap 30, 50,
Darahnya merah semua mereka. Menit berikutnya mereka tumbang. Terakhir, tahu nggak apa? Yang tetap berdiri, ayat 13, supaya kamu tetap berdiri tegak setelah kamu menyelesaikan peperangan rohani di akhir zaman ini. Amin. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, lawan iblis. Karena kalau kamu nggak lawan, dia hajar terus, nggak peduli dia. Kita masuk peperangan rohani ini di materai yang ketiga, keempat. Kita memiliki minyak dan anggur, dan penunggang kuda hitam itu tidak berdaya, dan mereka dikalahkan di dalam darah anak domba. Amin. Supaya kamu tetap berdiri setelah menyelesaikan peperangan rohani zaman ini. Karena kenapa? Di dalam penglihatan itu banyak bangkai-bangkai orang tergeletak dengan darah berceceran yang tetap berdiri. Ya, dia pegang ini pedang begini. Orang-orang berdiri pegang terhunus begini dan pakai selengkap senjata Allah. Begini pedangnya. Yang tetap berdiri itu gak banyak. Itulah gereja yang menahan antikristus, yang akan disingkirkan. Itulah mereka yang menang, yang akan menjadi mempelai Kristus, yang mengadakan perlawanan. Karena mereka orang Kristen dewasa rohani yang memiliki minyak dan anggur. Gak banyak loh. Yang itu mati terkapar, darah berceceran. Itu dalam penglihatan. Dan memang peperangan rohani begitu dahsyat, Bapak Ibu. Dan peperangan rohani, nama juga perang, adalah ketancap 1-2 ada panah itu. Tetapi cepat minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Ya, nggak ada soldier ya, namanya juga Joshua dan Kaleb perang. Ada nggak badannya ini pada sedikit? Ada dong, ya nggak? Masa ngurus aja? Kaleb lawan apa? Lawan orang-orang apa? Orang raksasa, ya, orang-orang Kanaan raksasa itu kan. Kaleb umur berapa? 80 tahun, 85 tahun. Ada nggak lecet-lecet? Ada, ya. Jagoan perang ya sedikit ada tanda bekas perang nih. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Segera minta ampun. Haleluya. Jangan buka celah, oke? Ya. Ini penglihatan saya dan saya mau sampaikan, jangan buka celah. Cepat minta ampun dan Tuhan sembuhkan, langsung Tuhan sembuhkan tuh pendarahan tuh hilang sama sekali. Dan kita maju lagi, hajar lagi dong. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Ya, hanya yang memiliki firman dan roh, dan itu hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang Kristen yang sudah penuh Roh Kudus. Dan bukan sekedar penuh Roh Kudus semata kaki. Ya, penuh Roh Kudus ada berapa level? 4 level. Semata kaki, selutut, sepinggang, dan berenang. Kalau cuma semata kaki, jangan sombong dulu ya. Biasanya karunia-karunia roh belum bekerja, oke? Ya. Masuk sembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan orang-orang yang memiliki minyak dan anggur adalah orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Orang-orang itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, itulah orang-orang yang memiliki minyak dan anggur, dan mereka tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yohanes 4 ayat 23. Barang siapa menyembah Bapa hari ini, Pak, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terus 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Orang yang memiliki minyak dan anggur, mereka memiliki kapasitas roh yang mampu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan kita berperang sambil menyembah Bapa. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Haleluya. Ku mau tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang,
kehendakmu jadi. Haleluya. Tembok Yeriko itu peperangan rohani. Bagaimana peperangan rohani itu? Dikelilingi dengan pasukan puji-pujian keliling. 2 Tawarik 20. Bagaimana Yosafat mengalahkan, dikeroyok oleh bangsa Benyamin, Seir segala macam. Ada 5 negara dikeroyok Yosafat. Tuhan suruh apa? Barisan depan ada lembah, mereka ada pemuji-pemuji. Ya. Dan apa? Bangsa-bangsa itu bunuh membunuh di dalam 2 Tawarik 20. Mereka sampai itu tinggal penjara. Karena Tuhanlah yang berperang gantikan kamu, dan kamu diam saja. Itu kata firman Tuhan. Diam tuh gimana? Diam di hadirat Tuhan, di hadirat Bapa, sembah Dia. Jadi orang-orang bertanya kepada saya, bagaimana untuk menghadapi krisis ini? Sembah Tuhan lebih dalam lagi, miliki minyak dan anggur, dan Dia akan berperang ketika kita. Karena Tuhan tuh bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ketika Tuhan disembah, Dia disenangkan, dan Dia akan bangkit. Saya dalam penglihatan saya itu, Tuhan tuh lagi duduk. Ketika kita sembah Dia, ya, Dia bangkit loh, dan Dia kenakan baju perang. Dan kalau malaikat dan orang-orang kudus pegang pedang di tangannya, Tuhan tuh tidak. Tuhan tuh pedangnya keluar dari mulutnya, dan Dia babat semua buah musuh-musuhnya. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang membenci Dia melarikan diri di hadapannya. Bagaimana Tuhan bangkit? Tuhan disenangkan, ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Itu yang dapat melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Hanya mereka memiliki minyak dan anggur, dan mereka menyembah Bapa dan roh dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak perusahaan-perusahaan untuk menanggulangi krisis ini. Mereka undang siapa dong? Pembicara-pembicara positive thinking. Tahu sendiri ya. Ya. Engkau pasti berhasil karena engkau menggali potensi yang ada dalam dirimu. Ya, berpikir positif, berpikir positif. Dan tidak ada disebut dengan campur tangan Tuhan, nggak ada. Engkau berhasil karena engkau menggali dalam potensi, engkau pasti berhasil. Yes, 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 ada yel-yelnya. Ya. Nanti teori mereka tuh nggak berguna semua. Yang kita lawan ini bukan darah dan daging. Amin. Ini roh jahat kelas tinggi. Ini penguasa udara kelas tinggi punya, yang munculnya dari Hades, dunia orang mati. Dan itu harus dilawan dengan roh, bukan dengan teori-teori dunia. Nanti akan tergenapi persis titik koma Wahyu 6:6. Yang cuma bisa bertahan cuma punya minyak dan anggur saja. Yang lainnya tuh bertumbangan seperti penglihatan saya tuh, terkapar berlumuran darah semua. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari peperangan rohani, Bapak Ibu. Ketika kita bangun pagi hari, dunia bertambah apa? Jahat. Suka atau tidak suka, dunia bertambah jahat. Tetapi terang orang-orang Kristen akan semakin terang. Kita buka Yesaya 60 ayat terakhir, oke? Yesaya 60 ayat 1, 2, 3. Yesaya 60. Yesaya 60 ini berbicara apa? Kegerakan akhir. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus, 2. Sesungguhnya, dengar nih, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi orang-orang Kristen akan semakin terang, dunia akan makin gelap. Masuk materi ketiga, keempat, dunia hancur lebur. Tetapi terang Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, makin terang. Amin. Terus ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nanti akan terjadi kegerakan rohani besar. Kita yang punya urapan Tuhan, orang akan dengar Injil. Nanti ada KKR di tengah lapang, orang tidak peduli lagi hamba Tuhan besar atau kecil, terkenal atau tidak. Orang haus akan Injil. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak terkenal, ibu-ibu rumah tangga,
pendetanya dikatakan dulu pendeta kampung. Lu siapa lu mau KKR di tengah lapangan, ha? Himpun ribuan orang. Nanti orang-orang itulah yang akan dipakai Tuhan. Haleluya. Ya. Siapa? Ibu-ibu itu nggak sekolah karena urapan Roh Kudus dia berkhotbah dan banyak orang diselamatkan. Haleluya. Orang tidak peduli lagi nanti siapa yang akan khotbah di tengah lapangan itu. Ya. Saya dapat beberapa penglihatan, ternyata itu kegerakan besar tuh di gereja-gereja nggak muat lagi. Dan pakai apa? Lapangan terbuka semua. Apalagi virus atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya beberapa kali penglihatan tuh lapangan terbuka semua. Dan orang-orang yang dipakai hari ini adalah orang-orang yang punya minyak dan anggur, yaitu mereka yang menangkap suara Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun itu jumlahnya banyak gak? Banyak sekali. Injil kerajaan ini akan sampai ke semua bangsa dan menjadi kesaksian barulah tiba kesudahannya. Bangsa-bangsa. Terus ayat 4 terus ya. Ayat keempat. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Angkat mukamu, lihat sekeliling. Ya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ya. Miliki visi ini. Kita akan menjala jiwa habis-habisan. Mereka akan datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu, anak-anakmu perempuan digendong sampai orang saking haus kan firman-Nya. Dia gendong anaknya itu datang dengan KKR firman Tuhan dan mereka diselamatkan. Haleluya. Ayat kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan di seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini terjadi apa? Di tengah-tengah secupak gandum sedinar akan terjadi kelimpahan bagi orang-orang yang punya minyak dan anggur itu. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang bertobat. Itu banyak sekali orang kaya yang bertobat dan mereka akan dijamah Tuhan seperti Sakeus. Setengah dari milikku kuberikan kepadamu. Ya, sekiranya ada yang ku tipu akan kugantikan 4 kali lipat. Ini kita jadi bendaharanya Tuhan. Amin. Dan harta bangsa-bangsa ini untuk apa? Untuk penginjilan. Haleluya. Tanya Bapak Gembala, kalau penginjilan tuh butuh duit nggak? Ya, butuh uang. Kita butuh doa, butuh tenaga, kita juga butuh dana yang besar sekali. Nanti kita akan pelayanan keliling kemana-mana dan itu butuh uang sangat banyak. Dan Tuhan kirimkan di tengah-tengah secupak gandum sedinar itu Tuhan pelihara. Malah berlimpah-limpah itu akan terjadi sama seperti ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Tahu nggak? Hei besok saya keluar, ini budak loh mau keluar dari Mesir. Saya mau keluar. Orang Mesir udah mati ketakutan dihantam sekutulah. Jangan. Dikasih apa? Bawa apa? Emas, perak, pakaian mahal-mahal. 2 juta orang Israel bawa berapa puluh ton emas keluar dari Mesir. Menjelang penyingkiran gereja sempurna, ada pengiriman harta bangsa-bangsa untuk orang punya minyak dan anggur dan mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Ini bukan orang Kristen yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Orang Kristen yang tidak penuh Roh Kudus gigit jari loh. Ya, kalau dikasih harta begini, roh mamon mereka loh. Langsung beli apa? Ferrari dia. Nggak punya naik Ferrari dia. Ini buat penginjilan. Haleluya. Ayat ke-7. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan yang baik akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbaku. Apa? Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbaku. Artinya apa? Untuk korban bakaran. Untuk apa? Untuk penginjilan. Amin. Sebagai korban yang berkenan kepadaku. Ya. Ini akan dipakai Tuhan di tengah-tengah kehancuran dunia. Dan ayat ke-8, Injil belum sampai ke seluruh dunia. Coba. Tiba-tiba ada orang yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Siapa itu? Kita ini. Amin. Disingkirkan dengan kedua sayap besar burung nasar. Terbang kita.
Haleluya. Pertemuan di udara, sekejap tubuh ini berubah dan menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Dan pada waktu itulah kita dapat melihat face to face dengan Yesus di udara itu. Dan orang-orang tua berubah dan tubuh kemuliaan menjadi muda kembali. Haleluya. Tidak ada lagi encok, tidak lagi kolesterol, tidak ada lagi segala macam, Tuhan. Dalam tubuh kemuliaan. Dan hari-hari ini kita bersuka cita. Amin. Karena apa? Banyak orang takut loh akhir zaman loh. Kita bersuka cita. Nabi-nabi yang menubuatkan itu mau lihat mati, nggak bisa lihat. Kita ini tinggal di nubuatan ini. Kita akan melihat semua penggenapan daripada zaman ini. Kita bersuka cita karena ada roh Tuhan. Amin. Kita akan menerima tubuh yang sama dengan Kristus dan hidup selama-lamanya. Itu yang menjadi upah daripada gereja sempurna. Dan mereka hari ini gereja sempurna sedang dalam peperangan rohani. Peperangan rohani yang dahsyat melawan kuasa-kuasa di udara. Dan mereka tidak terjamah oleh kuasa kegelapan. Amin. Karena itu Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan bernama Petrus. Petrus artinya apa? Batu karang. Dan aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu berbicara gereja sempurna. Berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Itu gereja sempurna. Dan maut dan kerajaan maut tidak akan menguasainya. Itulah gereja sempurna yang hari-hari ini mengadakan perlawanan. Mengadakan perlawanan yang begitu dahsyat. Dan mereka adalah kedapatan memiliki minyak dan anggur. Dan mereka adalah orang-orang yang menangkap sinyal dari tahta Bapa. Kalau kita menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, pasti, otomatis pasti kita nangkap sinyal. Dan kita tahu dia berbicara. Bahwa Bapa berbicara. Dan domba-domba yang benar, bukan kambing ya. Domba-domba itu dengar suara Tuhan, kata Yesus. Tetapi kambing-kambing berkata, masih lama. Kita bukan golongan kambing dan binasa. Amin. Kita masuk dalam golongan gereja sempurna. Dan itu ada pilihan. Karena Bapa tidak menghendaki satu orang pun binasa. Itu ada pilihan manusia sendiri. Mereka mengeraskan hati. Dan mereka memakai teologinya. Dan mereka tidak masuk dalam penyingkiran. Kalau ini rumusnya dingin. Kalau orang tidak tangkap sinyal Tuhan, ya, pasti tidak ikut kegerakan besar, nggak ikut dia. Kalau dia nggak ikut kegerakan besar, pasti dia akan ketinggalan pada penyingkiran gereja sempurna. Dia berkata masih lama. Pasti dia tidak ikut kegerakan besar. Kalau dia tidak ikut kegerakan besar, dia akan ketinggalan penyingkiran gereja sempurna. Dan dia akan masuk masa antikristus, penganiayaan. Pilihannya cuma dua. Bayar pakai darah, disiksa habis-habisan, atau memakai microchip 666. Ya. Dan Alkitab itu apa? Ada banyak orang Kristen yang ketinggalan. Ya, saya tidak bakal lebih panjang karena zaman ini panjang sekali Bapak Ibu. Kalau saya seminar tuh dari pagi sampai sore, ya. Saya nggak mungkin khotbahkan begitu. Tapi saya intinya, orang-orang tanya saya hari ini berbuat apa? Menyembah Bapa dan Roh kebenaran. Amin. Dan karunia-karunia roh itu, hujan karunia-karunia roh itu sedang dicurahkan hari-hari ini sesuai dengan kitab Yoel. Baiklah kita gereja sempurna, kita menangkap sinyal Tuhan dan mendengar suaranya. Dan kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena Amos 3:7 sudah Tuhan bocorkan rahasianya, yaitu kita semua nabi-nabinya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Haleluya.